Halo bro, kembali dengan channel YouTube Arif.com. Kali ini di depan saya ini ada motor. Nah, ini motor CBR 25RR punya Reza nih. Ini punya Reza Denika. Motor ini yang dipakai Reza buat balapan kemarin di Mandalika, di tepatnya di Mandalika Series ya, Mandalika Racing Series. Seri pertama Reza itu selama race 1 dan race 2 berhasil podium pertama. Nah ini dia, kita sekarang kepoin motornya yang buat juara pertama di Mandalika Racing Series. Dan ini motor CBR 2550RR ini juga akan dipakai buat nanti di balapan ARRC selama musim 2023 ini. Nah, kalau kita lihat secara looks, memang yes, ini adalah CBR 250RR yang udah dimodifikasi menjadi motor balapnya tim ART. Yang namanya motor balap tentulah nggak ada boncengannya nih, nggak ada boncengannya. Sekarang kita lihat dari bagian depan. Kita lihat depan, moncongnya itu kelihatan menyesuaikan. Jadi moncongnya ini jadi terlihat apa tuh namanya lebih ke membulat gitu ya, karena kan untuk mengarahkan angin. Kemudian ini bukan lampunya dihilangkan ini menjadi jalur angin airam ke mana tuh namanya, ke box filter. Nih, jadi loncong di depan ini masuk sini, kanan kiri masuk ke filter udara. Nih filter udara. Nih, kemudian ya tujuannya udah pasti untuk menambah tenaga agar tenaga motor ya, biar power udara, suplai udara yang masuk ke ruang bakar itu lebih cepat, lebih banyak. Nah, kalau ngelihat yang motor balap itu pasti pusingnya itu ngeliat kokpitnya. Kalau kita ngeliat kokpitnya itu ini baru motor 250 cc, kita lihat kokpitnya udah kayak gini nih. Nah, gimana kalau yang MotoGP, kemudian yang Super Sport 600, sebenarnya yang 1000 cc ya. Nah, ini baru yang 250 cc aja udah lumayan banyak. Kita lihat di bagian tengahnya ini ada araser nih. Kemungkinan nih si ECU-nya mungkin pakai araser juga ya, tapi kalau yang di sini itu biasanya ini buat lap time-nya. Biarlah lap time-nya berapa, jadi pembalap bisa tahu per lap time yang update-nya. Kemudian di setang sebelah kanan itu masih pakai saklar standar nih buat engine stop sama starter. Kunci kontak hilang ya. Di sini terlihat kunci kontak hilang karena kan diganti yang pakai punya araser nih. Kemudian master rem masih pakai standar. Oh iya, ini master rem masih pakai standar nih. Unik nih, master remnya masih pakai standar, mungkin karena regulasi juga mungkin ya. Kemudian ini handle remnya udah diganti, lalu kita lihat kalipernya juga masih standar tuh, kaliper standar, tapi piringannya udah diganti floating, tipe full floating nih tuh, berisik nih, kalau full floating kan berisik kayak gini nih. Nah ini kemudian, kalau master rem sama kaliper standar, selang remnya diganti, ini pakai L. Ini selang remnya diganti pakai punya Hell. Shock masih SFF BP ya, punya standarnya CBR 25RR ya. Yang ini ada settingan preloadnya, kemudian ini ada settingan kompresi sama ribbonnya. Nih, jadi menyesuaikan dari tracknya ya, sirkuitnya, jenis sirkuit, kemudian balapannya di mana, jadi bisa disetel sesuai kebutuhan. Kemudian wet race balapan kering itu kan settingannya pasti berbeda. Lalu kita lihat bagian stang kiri ini lebih banyak lagi nih. Ini ada biasanya tombol biru ini untuk mapping kalau hujan. Kemudian ini adalah mapping ECU. Nah yang ini itu biasanya itu buat limiter nih, tombol buat limiter. Ini buat on off apa nih ya? Nah ini yang belum tahu nih on off apa nih? On off nih. Lalu nah ini yang udah pasti ada di motor balap, ini ada remote adjuster. Ini remote adjuster ini buat
nyetel handle rem nih, buat nyetel handle rem. Ini kalau diputar, jadi kalau misalkan pada saat balapan kondisi rem kan karena panas, balapan panas, biasanya kan rem itu bisa semakin dalam, bisa semakin ngemposnya. Nah, karena untuk mengatasi ngemposnya ini dipakailah adjuster di sini, remote adjuster. Jadi ini kalau saya putar ini bisa bergerak tuh, lihat di handle remnya ya. Nah, itu bisa bergerak. Nah, ini buat menyesuaikan ketika pada saat balapan remnya sedikit ngempos, nah itu bisa disetel lewat tangan kiri. Karena kalau tangan kanan pembalap kan fokus untuk ngegas aja ke tangan kanan, makanya lebih banyak semua itu disetel oleh tangan kiri. Di sini juga di handle couplingnya itu juga ada adjusternya. Jadi kalau di handle couplingnya dicair di sini. Kemudian nih, oh iya, handle couplingnya pakai Gillespie. Kemudian kita lihat ada ini juga nih adjusternya buat stang. Kemudian di shocknya, nih shocknya standar. Lalu peleknya ini pakai Gillespie juga nih. Nih pakai Gillespie, pelek yang enteng, pakai super enteng, pelek super enteng. Nih tangki bentuknya masih standarnya dia ya. Yang di jok, nah ini pasti kalau jok buat motor balap itu pasti tipis kayak gini. Nih pakai busa tipis kayak gini nih. Lalu jok belakang udah pasti dihilangin kan. Ini nomornya punya Reza Danica 123. Ini Astra Honda Racing Team. Kemudian shocknya pakai apa nih? Shock belakang pakai Showa. Shock belakangnya pakai Showa nih. Mantap. Udah pasti ada adjusternya ya, motor buat balapan. Kemudian ini pedal persnelingnya full step. Lalu pakai ini adjuster rantainya Astra Honda Racing Team. Ini rantainya pakai apa nih rantainya ya? Nggak kelihatan. Rantai. Kemudian kita lihat yang sebelah kanannya. Kemudian kita lihat yang di sebelah kanannya knalpotnya pakai knalpot apa nih? Nggak ada mereknya nih. Nggak ada mereknya. Iya, nggak ada mereknya knalpotnya. Mantap. Knalpot udah pasti ganti ya. Remnya pun masih standar nih kalipernya. Master rem standar, bahkan botol minyak remnya masih standar, kalipernya masih standar. Nih, kaliper masih standar, Nissin, piringan. Nih, piringan. Lalu pelek belakangnya juga Gillespie juga. Pelek yang super enteng, arm masih standar. Armnya masih standar. Ini dia sedikit ngepoin motor CBR 250RR yang ditumbangin Reza Danica yang buat balapan di Mandalika Racing Series 2023 yang rencananya itu ada tiga seri. Satu serinya ada 2 race. Kemudian dipakai juga di ARRC selama musim 2023 ini. Ini dia kepoin motor CBR 250RR.